Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulaiman, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah. Kita harus sekolah karena dengan sekolah kita bisa mencegah eksploitasi atau pembodohan. Karena pada zaman dahulu Belanda mereka datang ke Indonesia, mereka mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan sumber daya alam di Indonesia. Yang berikut, dengan sekolah juga, menurut Ibu Kartini, seorang wanita bisa disamakan dengan seorang laki-laki. Dengan sekolah juga membantu meningkatkan aspek ekonomi dan kesehatan, dapat membantu aktif berpartisipasi untuk bangsa dan negara. Manajemen berbasis sekolah ditujukan agar setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya yang mereka miliki. Salah satu wujud konsep keberadaan dana BOS. Dengan adanya dana BOS diberikan kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya masing-masing, sehingga orang Papua bisa mengurus sekolahnya sendiri dan orang TT bisa urus sekolahnya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Kepala sekolah dianggap sebagai manajer sekolah dengan 4 langkah. Yang pertama, memilih kesesuaian program yang ada. Yang kedua, melakukan perencanaan tujuan yang akan dilakukan. Yang berikut, pelaksanaan implementasi dari kegiatan yang sudah dilakukan, penilaian terhadap pelaksanaan. Yang terakhir, melakukan perubahan atau mungkin program yang ada mereka jalankan tidak relevansi. Maka kepala sekolah bisa melakukan perubahan terhadap program tersebut. Anggaran pendapatan belanja negara ditetapkan untuk dana pendidikan berjumlah 20%. Orang tua, peserta didik atau komite, ada juga dari siswa yang disebut uang sekolah. Yang ketiga, masyarakat, ada yang mengikat dan tidak. Ada 5 komponen utama. Yang pertama, prosedur keuangan atau anggaran. Yang kedua, prosedur akuntansi keuangan. Ketiga, prosedur pembagian perundangan dan pendistribusian. Yang keempat, prosedur investasi. Kita bisa tabung atau simpan uang untuk kepentingan yang tidak habis pakai. Yang kelima, prosedur pemeriksaan. Setiap tahun dilakukan pemeriksaan oleh dinas. Yang berikut, efisiensi, efektivitas, koordinasi, komunikasi, dan supervisi. Efisiensi merupakan sebuah parameter untuk kita melihat MBS telah berjalan dengan baik atau tidak. Efektivitas ini kegiatan menggunakan perangkat yang ada untuk menghemat atau mengurangi biaya yang ada. Efektivitas dan efisiensi tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada koordinasi, komunikasi, dan supervisi, karena ketiga hal ini merupakan media untuk menerjemahkan konsep efektivitas dan efisiensi tersebut. Kerjasama dari suatu instansi. Koordinasi berkaitan dengan penempatan kegiatan yang Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Komunikasi memegang peranan sangat penting. Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas tidak akan terjadi jika tidak ada komunikasi yang baik. Supervisi ini merupakan melihat, menilai, atau meninjau. Supervisi ini bertujuan agar apa yang kita kerjakan atau kita lakukan yang kita rencana sudah dengan detail. Juga sistem yang telah kita tentukan di sekolah dilakukan dengan pendekatan pembinaan oleh kepala sekolah. Mengenai supervisi pendidikan, yaitu seorang guru yang kurang mempersiapkan diri sebelum disupervisi. Yang kedua, kurangnya disiplin guru. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukannya alternatif memecahkan permasalahan supervisi pendidikan ini di sekolah tersebut, yaitu yang pertama, pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Yang kedua, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru, misalnya datang pagi lalu mengisi daftar hadir dan melakukan KBM di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan motivasi serta saran kepada guru yang disupervisi agar tetap terus belajar, bisa menumbuhkan wawasan untuk pengetahuan guru tersebut. Mungkin hanya ini saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.